kaum muslimin tidak pernah kehabisan kisah-kisah heroik berhubungan dengan seluruh lini kehidupan manusia. Apakah dalam kesatrian, di medan perang, keberanian, kejantanan, atau kedermawanan dalam berinfak dan berbagi dengan orang lain, atau membantu orang-orang lain, kejujuran dalam setiap tutur kata dan sikap. Apa saja yang merupakan roda kehidupan manusia, maka umat Islam tidak pernah kehabisan kisah-kisah orang-orang kaum muslimin yang telah mempraktikkan. Kalau kita ingin mengambil semua kisah ini dalam bab takwa, maka tidak akan pernah cukup berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Tapi karena ini adalah khutbah Jumat dan ringkas, kita akan coba mendatangkan kisah heroik dari peperangan saja yang sudah cukup mewakili apa yang kita inginkan jadi sebagai target dalam khutbah Jumat kita ini. Apa sudah sampai kepada anda di perang Badar kisah seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu? Pada saat Nabi SAW melihat bahwasanya sudah saatnya bertemu antara dua pasukan muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, maka beliau mengatakan, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangkit kalian semuanya, berdiri, perang. Kejarlah surga itu dengan mati syahid yang luasnya seluas langit dan bumi. Pada saat itu Umair radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, arduhas samawati wal ard, apakah yang anda ucapkan surga yang akan kami dapatkan dengan mati di medan perang ini seluas langit dan bumi?" Kata Nabi SAW, "Iya." Maka dia mengatakan, "Bakhin, bakhin, sungguh sangat indah dan menguntungkan." Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa ma hamalaka ala qaulika bakhin, bakhin." Apa kira-kira sebabnya kenapa engkau mengatakan kata-katamu bakhin, bakhin, sungguh sangat indah dan menguntungkan? Maka dia mengatakan, "Illa atamanna au akuna anakuna min ahliha." Tidak ada ya Rasulullah kecuali saya berharap demi Allah saya termasuk yang akan mendapatkan surga dengan mati di medan perang ini. Maka kata Nabi SAW, "Fa innaka min ahliha." Pastikan kau akan menjadi termasuk penghuninya. Dan dari sekian puluh orang yang mati syahid di perang Badar, maka Umair termasuk. Dan kisah yang luar biasa heroiknya adalah dia pada saat itu melihat pasukan sudah mulai berkecamuk, dia sempat mengeluarkan beberapa butir kurma dari kantongnya, kemudian dia niat untuk menghabiskan beberapa butir kurma itu. Sementara dia lagi memasukkan satu butir dan sisanya di tangannya, lalu dia tiba-tiba berpikir, kalau saya harus menghabiskan kurma-kurma ini dulu kemudian saya mengejar perang dan mati syahid, sungguhlah hayatun tawilah, kehidupan masih panjang kalau seperti itu. Maka beliau pun melempar semua kurma-kurmanya, kemudian beliau masuk medan perang sampai terbunuh mati syahid. Apakah sudah sampai kisah kepada anda, saudaraku seiman? Dua orang anak muda, Mu'adz dan Auf bin Afra radhiyallahu anhum jema'in. Mu'adz berumur 16 tahun dan Auf berumur 15 tahun di perang Badar. Keduanya mendatangi Abdurrahman bin Auf sambil mengatakan, "Wahai paman, manakah Abu Jahal yang selama ini kami mendengarkan dia menyakiti Nabi SAW dan juga memerangi Islam?" Maka kata Abdurrahman, "Untuk apa kalian mencarinya?" Maka kata keduanya, "Kami ingin membunuhnya." Umurnya 16 tahun Mu'adz dan Auf umur 15 tahun. Bagaimana orang tua mereka menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam hati mereka? Akhirnya Abdurrahman mengatakan, "Kalau begitu, kalau saya melihatnya, saya akan menunjukkan kepada kalian." Berjalan waktu, kata Abdurrahman, tiba-tiba saja saya melihat Abu Jahal yang dari kepala sampai kakinya semuanya baju besi dan dikelilingi oleh prajurit-prajurit atau kesatria orang-orang Quraisy untuk membentengi dan melindungi dia. Maka kata Abdurrahman, "Apakah kalian lihat lelaki yang menggunakan baju top besi dari kepala sampai kakinya itu?" Mereka mengatakan iya. Kedua mengatakan, Mu'adz dan Auf mengatakan iya. Maka kata Abdurrahman, "Itulah Abu Jahal." Kata Abdurrahman, "Demi Allah, baru saja saya mengatakan itulah Abu Jahal, maka kedua anak muda ini melesit seperti melesitnya anak panah untuk mengejar dan mendobrak prajurit-prajurit Abu Jahal kemudian menyerangnya. Dan ternyata keduanya berhasil karena prajurit-prajurit Abu Jahal tidak menyangka serangan tersebut. Keduanya menebas kanan dan kiri sampai mereka tiba di Abu Jahal dan berhasil keduanya menebaskan pedangnya kepada Abu Jahal. Mu'adz sang kakak yang 16 tahun dibunuh oleh Ikrimah, anaknya Abu Jahal yang waktu itu belum masuk Islam tentunya. Pembebasan kota Mekah nanti Ikrimah akan masuk Islam. Kemudian terbunuh mati syahid. Sementara Auf ditebas oleh beberapa prajurit Quraisy sampai tangan kanannya itu hampir putus, tapi masih bergantung. Kemudian dia berhasil keluar dan bergabung dengan pasukan muslimin. Tapi subhanallah, tangannya meneteskan darah dan akan putus. Bukannya Auf berhenti dan pulang ketemu sama orang tuanya atau mengobati dirinya, dia tetap ikut berperang.
Dan pada saat ini kisah heroiknya yang luar biasanya, pada saat dia merasa tangannya mengganggu dia untuk berperang di jalan Allah, dia keluar dari kancah peperangan kemudian mengikat tangannya itu dengan imamah dan menariknya dengan keras sehingga putus, lalu dia pun masuk medan perang dan akhirnya terbunuh mati syahid. Apa sudah sampai teman-teman sekalian kisah kepada kita semua di perang Uhud? Bagaimana Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu, beliau tidak sempat hadir di perang Badr. Maka beliau mengatakan, sungguh peperangan pertama Rasulullah SAW dengan Quraisy dan aku tidak sempat menghadirinya. Andai saja terjadi peperangan yang kedua lagi setelah Badr dengan Quraisy, maka aku demi Allah akan memperlihatkan yang terbaik kepada Allah. Kemudian terjadilah perang Uhud di hari Sabtu 16 Syawal tahun 3 Hijriah, tepatnya 1 tahun setelah perang Badr. Karena Badr terjadi 15 Ramadan tahun 2 Hijriah. Maka terjadi sebuah isu kebohongan di tengah-tengah kancah peperangan, bahwasanya Ibnu Qami'ah, salah satu pasukan Quraisy, mengatakan saya telah membunuh Muhammad. Dan pada saat itu yang dia bunuh adalah pemegang benderanya muslimin, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tersebar seperti virus di tengah-tengah pasukan muslimin, sampai pada level 2 orang sahabat yang sangat terkenal dengan keberaniannya, Umar bin Khattab dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum, duduk di kancah peperangan dan melepaskan pedang mereka. Mereka tidak tahu harus buat apa. Ini baru tahun 3 Hijriah, Rasulullah SAW sudah meninggal. Mereka juga tidak bisa mengecek karena pada saat itu lagi berkecamuk peperangan. Maka kemudian Anas bin Nadhr dengan beraninya menghenuskan pedang dan kemudian menuju ke pasukan Quraisy yang waktu itu dia sendirian menghadapi 2.800 pasukan Quraisy, melewati depannya Umar atau lewat di depannya Umar dan Sa'ad. Lalu kemudian Umar mengatakan, wahai Anas, engkau akan kemana? Kata Anas, aku mencium bau surga di Uhud. Aku mencium bau surga di sini, tinggal membunuh, perang sama mereka, mati akan masuk surga. Maka kata Umar, tapi Rasulullah SAW terbunuh. Lalu keluarlah kisah heroik yang luar biasa dari Anas. Bagaimana tutur kata yang diucapkan selalu dikenang setiap orang membaca tentang kisah Uhud. Dan perlu diukir dengan ukiran tinta emas. Dia mengatakan, kalau Rasulullah SAW mati terbunuh, maka bangkitlah dan terbunuhlah bersamanya. Lalu kemudian Anas segera menyerang tanpa harus menunggu Umar dan Sa'ad bin Mu'adz atau sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kata Umar, demi Allah ya Rasulullah, setelah perang Uhud kami berusaha mengejar Anas, kami tidak mampu mengejarnya, dia tiba-tiba sudah masuk. Dan selesai perang Uhud tidak ditemukan satu potong badannya pun kecuali jempol dia yang dikenal oleh kakaknya. Saudaraku seiman, sudah sampai kepada kita kisah Rafi' ibn Khadij dan juga kisah Samurah bin Jundub, 2 orang sahabat Nabi berumur 13 tahun di perang Uhud. Waktu Nabi SAW membentuk pasukan dan mulai menyortir siapa saja yang boleh ikut dari kalangan muslimin, di kalangan laki-laki, maka datanglah Rafi' ibn Khadij, seorang anak berumur 13 tahun, mengatakan, ya Rasulullah, Anda telah menepis banyak orang yang seumur dengan saya. Waktu itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Anas bin Malik, Usama bin Zaid, banyak sahabat-sahabat yang seumur dengan dia ditolak oleh Nabi SAW karena masih kecil. Tetapi saya jamin ya Rasulullah, saya punya kemahiran memanah. Maka ujilah, teslah saya. Kalau saya berhasil, maka libatkan saya, ikutkan saya dalam perang. Maka Nabi SAW pun mengetes dan ternyata betul panahannya benar. Maka 13 tahun ini Rafi' ibn Khadij diizinkan Nabi SAW untuk ikut berperang. Begitu didengar Rafi' ibn Khadij diloloskan, anak-anak yang 13 tahun seperti dia tidak puas dengan itu. Datanglah Samurah bin Jundub mengatakan, ya Rasulullah, Anda mengizinkan Rafi' ibn Khadij sementara dia seumur dengan saya. Saya jamin saya juga punya kemahiran bergulat. Izinkan saya bergulat dengan Rafi', kalau saya menang maka izinkan saya ikut berperang. Maka Nabi SAW pun mengizinkan bergulat antara 2 sahabat ini, dan betul Samurah bin Jundub menang, akhirnya dua-duanya diizinkan ikut berperang. Saudaraku seiman, sudah sampai kisah kepada kita seorang sahabat di perang Uhud namanya Handalah radhiyallahu anhu. Beliau menikah di hari Jumat malam, di tanggal 15 Syawal, selepas malam Isya. Kemudian seperti umumnya orang malam pertama bergaul sama istrinya, tapi dia tidak bergaul sama istrinya, tidak biologis di malam itu. Selepas subuh hari Sabtu tanggal 16 Syawal, beliau baru bergaul. Habis subuh, terdengar seruan dari para utusan Nabi SAW untuk mengajak muslimin ikut perang di Uhud. Maka sebelum mandi junub, dia langsung pakai baju perangnya, kemudian dia masuk di kancah peperangan.
dan terbunuh mati syahid. Waktu jenazahnya dilihat oleh Nabi SAW dan jenazah para sahabat syuhada Uhud dikumpulkan pada saat itu, kurang lebih jumlah mereka ada 70 orang, maka pada saat itu Nabi SAW mengalihkan pandangannya dari jenazahnya Hanzalah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Mereka khawatir jangan sampai Hanzalah ini menjadi atau terjadi sesuatu yang buruk pada dia. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Dan perlu kalian tahu, bahwasanya sekarang malaikat sedang memandikan junub dia. Begitu luar biasanya, mereka mendahulukan untuk mati dan mengejar surga, daripada menyelesaikan dan melanjutkan pernikahan yang baru saja menggauli istrinya sekali. Saudaraku seiman, di perang Ahzab ada seorang tokoh Quraisy bernama Amr bin Wud, orang yang sudah berumur 80 tahun tapi terkenal sangat kekar tubuhnya dan sangat pemberani di kalangan Quraisy saja, dan setiap pasukan Quraisy pun bertemu dengan pasukan suku lain, tidak ada yang berani bertemu dengan Amr bin Wud karena orangnya sangat perkasa, sangat kuat, punya pengalaman perang yang luar biasa, dan dia termasuk salah satu dari 4 prajurit Quraisy yang berhasil meloncati parit atau khandak di saat itu. Padahal parit ini susah sekali untuk diloncatin. Kurang lebih lebarnya bisa sampai 7 meter. Dan itu bisa berhasil diloncati sama dia. Begitu dia masuk ke di wilayah kaum muslimin, lalu dia teriak-teriak sambil mengatakan, jangan kalian serang kami, tapi hai Muhammad, keluarkan pasukan terbaikmu, prajurit untuk duel bersama kami. Waktu itu Nabi SAW mengatakan, siapa yang akan menghadapi Amr bin Wud? Tidak ada satupun sahabat terutama dari Quraisy yang menyahut pada saat itu. Manusiawi, mereka merasa ini Amr bin Wud, seorang yang sangat terkenal dan menakutkan. Kalau dia membunuh sangat seram. Maka Ali bin Abi Thalib waktu itu radhiyallahu anhu masih umur juga belasan tahun, ya, mungkin mendekati umur 20 tahun, lalu mengatakan, kalau saya tidak salah umur ini, maka Ali betul-betul dia masih muda, dia langsung mengatakan, ya Rasulullah saya. Kata Nabi SAW, duduklah hai Ali. Nabi SAW masih berharap ada sahabat yang lebih dewasa, yang lebih tua untuk datang. Tapi tidak ada yang mau memberi. Lalu kata Ali, ya Rasul, Nabi ulangi lagi, siapa yang menghadapi Amr bin Wud? Kata Ali, saya Rasulullah. Terus saja Ali mengatakan, saya Rasulullah, sampai akhirnya Nabi SAW mengizinkannya. Intinya, waktu bertemu dengan Amr bin Wud, Amr bin Wud tidak mengenal. Amr bin Wud 80 tahun, Ali bin Abi Thalib masih mungkin 17-18 tahun atau hampir 20 tahun pada saat itu. Maka Amr bin Wud menanyakan, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya Ali. Kata Amr bin Wud, apakah Ali bin Muawiyah? Ini salah satu juga orang yang masuk Islam tapi terkenal keberaniannya, kesatrianya gitu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, bukan, Ali bin Abi Thalib. Sementara Amr bin Wud ini secara umur lebih tua daripada Abu Thalib. Maka dia mengatakan, pulanglah wahai anak saudaraku, kau bukan tandinganku. Kata Ali, wahai Amr bin Wud, saya dengar ada satu prinsip dalam hidup kamu. Kalau kamu ditawarkan 2 hal, kau akan pilih salah satunya dan kau tidak akan pernah mundur. Kata Amr bin Wud, betul. Maka kata Ali, kalau gitu saya tawarkan kepadamu yang pertama, masuk Islamlah. Ya, karena ini adalah ajaran agama yang benar. Lalu mulai Ali mengajak masuk Islam. Dia mengatakan, saya tidak ada hajat untuk itu. Lalu apa yang keduanya? Amr bin Wud tidak sangka Ali bin Abi Thalib yang masih 20 tahunan atau di bawah itu mengatakan, yang kedua adalah duel. Saking marahnya Amr bin Wud sampai dia menebas kudanya dengan satu tebasan dan mati. Kemudian dia masuk dan berduel dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib berhasil membunuhnya dan sangat luar biasa heroiknya. Karena dengan luar biasa Ali bin Abi Thalib berhasil masuk ke bagian bawah tubuh dia, kemudian menebas dari daerah kemaluannya sampai ke arah mulutnya, dan akhirnya matilah Amr bin Wud. Setelah dia meninggal dunia, para sahabat bertakbir, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kenapa kau tidak mengambil baju perangnya sementara dia terkenal memiliki baju perang yang sangat bagus? Kata Ali, saya tidak tertarik karena sesungguhnya dia telah terbuka auratnya dan kufur kepada Allah. Dan sekian banyak kisah heroik. Ini sebagian kecil, teman-teman sekalian. Kita mendengarnya saja sudah membakar semangat kita. Bagaimana orang yang hadir di saat itu? Tapi pertanyaan sederhana, apa yang memicu mereka mau melakukan semua itu? Inilah hakikat takwa. Selalu kita dengarkan para ulama kita menyampaikan dalam mimbar atau di atas mimbar atau dalam ceramah-ceramah, bertakwalah sama Allah, bertakwa sama Allah. Banyak muslimin tidak faham masalah itu. Takwa itu teman-teman sekalian adalah semangat yang sangat besar untuk mengejar dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengejar janji dalam apa yang diperintahkan itu dari semua jenis ibadah, wajib ataupun sunnah. Semangat yang sangat besar.
kemudian juga semangat yang sangat besar untuk meninggalkan semua apa yang Allah larang, bukan hanya yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Makin kuat keinginan Anda selalu mengejar dan mengerjakan perintah Allah yang wajib dan sunnah, dan mengejar keutamanya dengan penuh keyakinan, pasti saya akan dapatkan. Hadir Jumat, sholat 5 waktu, zakat, sedekah, haji dan umrah, apa saja perintah, selalu Anda ada di saf pertama dan mau mengerjakannya karena tahu keutamanya dengan belajar dan mengejar dengan yakin itu benar. Dan kalau ada kesempatan untuk melakukan dosa, Anda orang yang paling jauh, paling semangat meninggalkannya, dan menganggap itu adalah satu kejijikan yang tidak akan pernah saya terlibat dalam dosa-dosa tersebut, maka makin sempurna ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, Imam Nawawi menyimpulkan kepada kita tentang definisi takwa dalam kitab Tahrirul Fazil Tanbih di halaman 322. Beliau mengatakan ringkasnya adalah semangat dalam mengerjakan semua perintah Allah dan juga semangat menjauhi larangan Allah. Al-Jurjani rahimahullah dalam kitab At-Ta'rifat di halaman 68 menyebutkan, beliau mengatakan takwa kepada Allah adalah menjaga diri dari siksa Allah dengan mentaatinya, yakni menjaga diri agar selalu mengerjakan menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan ataupun meninggalkannya. Saudaraku seiman, Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita tentang poin penting dalam masalah ini. Pondasi agama kita keyakinan. Kalau mau ketakwaan kepada Allah kita sempurna, tidak boleh ragu. Apakah orang beriman dan bertakwa kepada Allah, makin saya rajin, makin saya soleh, berarti makin betul janji Allah, makin terbuka rezeki saya, makin mudah urusan saya, makin panjang umur kita di atas ketaatan Allah, di dunia dapat kebahagiaan dan di akhirat dapat surga, maka makin sempurna ketakwaan kita. Dan memang harus seperti itu pondasi kita. Tidak ada tujuan lain kita diciptakan di muka bumi kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Siapa di antara Anda yang hadir di sini atau mendengarkan khutbah ini melalui media nantinya, baik live atau siaran ulang, masih berpikir ada tujuan lain ada di muka bumi ini selain mengabdi dan tunduk kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, maka fikiran Anda sudah salah dan keliru. Harus diperbaiki segera, revisi sebelum terlambat. Jangan sampai Anda meninggal lalu Anda menyesal. Karena memang Allah mengekalkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah mengatakan dari 1400 tahun yang lalu. Dan ayat ini akan dibaca sampai menjelang hari kiamat oleh semua orang-orang beriman. Aku tidak menciptakan, maknanya tidak ada tujuan lain aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan untuk mengerjakan semua perintah, sholat tepat waktu dan segala macam hal-hal yang berhubungan dengan sholat tersebut, dari wajib dan sunnahnya, dari rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, serta menjauhi semua yang makruh apalagi sampai membatalkannya. Semua puasa wajib dan sunnah, semua jenis sedekah dan zakat, semua jenis haji dan umrah, dan ibadah-ibadah menjenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, berbuat baik dengan orang, dan segala macam hal. Memang itu tujuan kita diciptakan, saudaraku seiman. Kalau ada tujuan lain, apalagi hanya pernak-pernik kehidupan, makan, minum, tidur, itu pernak-pernik kehidupan, bukan itu jadi target utama. Berapa banyak orang merusak ketakwaannya kepada Allah hanya karena makan tunda sholatnya, hanya karena bisnis dia menunda sholatnya dan meninggalkan perintah utama atau tujuan utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, salah satu yang menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah, yakin benar dengan apa yang Allah janjikan. Kalau kita bertakwa, soleh akan mendapatkan apapun yang kita inginkan di dunia dan juga di akhirat. Dan juga tidak boleh ragu, siapapun yang melakukan pelanggaran akan dihukum oleh Allah. Tidak akan pernah sama antara Anda yang bertakwa sama Allah dengan orang yang bermaksiat kepada Allah. Allah kekalkan dalam Al-Quran, dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Am naj'alul ladhina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah, kata Allah, kami menjadikan orang-orang yang beriman dan sibuk mengerjakan amal soleh sama, kata ulama tafsir, kehidupan dunia dan akhiratnya, matinya dan hidupnya, ya, dunianya dan akhiratnya. Kata Allah, patutkah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi atau bermaksiat? Dan patutkah kami menyamakan orang-orang yang bertakwa, patuh dan tunduk kepada Allah dan sibuk dengan mengerjakan perintah meninggalkan larangan dengan pelaku-pelaku maksiat? Allah juga mengekalkan siapapun yang bermaksiat kepada Allah, artinya merusak ketakwaannya, tidak patuh pada Allah, dia terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran Allah, maka pasti kena hukuman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 4,
Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan dosa atau maksiat kecil ataupun besar, mereka mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Saudaraku seiman, Abdullah bin Mas'ud juga menyimpulkan satu hal yang penting buat kita, agar kita menyadari tujuan kita diciptakan. Beliau mengatakan, dinukil oleh At-Tabarani dengan sanad hasan dan juga Al-Hakim menyebutkan, hendaklah Allah Azza wa Jalla itu dipatuhi dan ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, serta juga disyukuri dan tidak diingkari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sambil mengatakan, amma ba'd, dan selanjutnya aku berwasiat kepadamu semasa aku hidup ataupun aku sudah meninggal, jangan pernah lupakan ini, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, karena barang siapa yang bertakwa kepadanya maka dia Allah akan melindunginya, barang siapa yang bersyukur kepadanya maka dia akan menambahkan nikmat, dan jadikanlah takwa di kedua pelupuk matamu dan hatimu. Dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam jilid 1 halaman 406. Sekian banyak tentu teman-teman sekalian keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ratusan kalau kita ingin sebutkan masalah takwa, tapi kita akan simpulkan di beberapa poin. Yang pertama, Anda kalau bertakwa kepada Allah, maka Anda sudah memiliki bekal terbaik untuk melalui kehidupan dunia ini dan juga puncaknya mendapatkan balasan di akhirat. Itu bekal terbaik. Kalau ada nikmat, kita selalu mau bersyukur, takwa bekalnya. Kalau ada masalah, lalu kita bisa sabar melaluinya dan bisa menerima ujian tersebut, juga cuma takwa saja bekalnya. Sebagaimana teman-teman kita di Palestina bisa bersabar sekarang, apa kira-kira yang memicu mereka masih bisa menerima kejadian tersebut? Walaupun mungkin mereka menangis, tapi ada di antara mereka di bawah puing-puing masih sholat. Ada di antara mereka masih mengatakan Alhamdulillah. Bahkan mereka bersyukur keluarganya mati syahid dan mereka berharap mereka bisa menyusul. Tidak ada kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kekalkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 197, potongan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk kebahagiaan, kesempurnaan kehidupan kalian di dunia dan di akhirat, dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang kedua, Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah tidak akan membiarkan orang yang bertakwa. Makin kita jaga hubungan baik sama Allah, maka Allah akan selalu melindungi kita dan menjaga kita. Sebagaimana Allah kekalkan di dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 151. Yang bunyinya, wa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan selalu bersama dengan orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat kebaikan. Juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang paling dibutuhkan oleh manusia, dan mungkin tidak ada yang mengatakan tidak kalau kita katakan, apakah Anda mau jalan keluar dari masalah Anda? Apakah Anda mau rezeki yang luas? Saya yakin semua akan mengatakan iya. Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 dan ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah pasti akan berikan kepadanya jalan keluar dari semua masalahnya, kecil ataupun besar. Akan menemukan solusi-solusi yang di luar daripada jangkauan pikiran dia. Kadang-kadang dimudahkan oleh Allah, dia cuma mengatakan, oh bisa ya, oh ternyata bisa ya. Padahal sebenarnya dia tidak menyadari sebenarnya itu adalah buah daripada takwa. Dan di ayat 3-nya Allah mengatakan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Begitu juga teman-teman sekalian dalam Al-Quran di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dari surah Al-A'raf ayat 96. Terjemahannya, andai saja kata Allah, para penduduk-penduduk negeri itu bukan cuma satu orang, mereka beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah. Wajib kita yakini kebenaran ini. Allah mengatakan la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Pasti kami akan bukakan pintu-pintu berkah. Maknanya semua kebutuhannya, dari apapun yang dia butuhkan di dunia, kami akan bukakan dari pintu langit. Nanti Allah turunkan dari langit semuanya. Dan juga sayangnya, ya, mereka yang berdusta, mendustakan, dan akhirnya kami menghukum mereka dengan hukuman-hukuman yang datang pada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tafsir daripada la fatahna alaihim barakat, dan kami bukakan untuk mereka berkah-berkah, artinya niscaya kami akan lapangkan semua kebaikan atau kekayaan untuk mereka, dan kami mudahkan bagi mereka untuk mendapatkannya dari segala arah. Disebutkan oleh tafsir Abi Su'ud di jilid 3 halaman 253. Yang keempat, diampuni dosa-dosanya.
Kesalahan yang pernah kita lakukan dimaafkan hanya dengan modal bertakwa kepada Allah. Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Maka sudah cukup untuk bisa membersihkan dosa-dosa kita. Allah SWT berfirman masih dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan maafkan semua kesalahannya, diputihkan, dan juga Allah akan lipat gandakan pahala dia setelah itu dari amal-amal yang dia kerjakan. Demikian pula dalam surah Al-Anfal, surah nomor 5, dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 29, Allah SWT berfirman, Ya alladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, hai orang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan kepada kalian furqan. Furqan luas sekali maknanya, di antaranya bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan juga Allah akan membersihkan dosa-dosa kalian dan memaafkan kalian. Sesungguhnya Allah memiliki karunia yang sangat besar. Dan yang puncaknya teman-teman sekalian akan dimasukkan ke dalam surga di akhirat. Tentu ini sebagian kecil dari keutamaan takwa, tapi saya simpulkan di beberapa poin. Masuk ke surga, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 63, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga. Selalu jelaskan surga dengan segala macam fasilitasnya. Allah mengatakan itulah surga yang kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita harus mengingat juga bagaimana Nabi SAW selalu mewasiatkan kita semua dan juga umatnya, ya, atau para sahabatnya di masa itu agar selalu bertakwa kepada Allah SWT dimanapun berada. Dan ini wasiat sangat penting, merupakan kata sebagian ulama kunci daripada semua kebahagiaan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, sedang sendirian atau sedang rame-rame, sedang di rumahmu atau di luar rumahmu, sedang di kotamu, di negerimu atau di luar negerimu, sama saja. Selalu patuh dan tunduk kepada Allah, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan dosa yang pernah kau lakukan sekarang, isi dengan amal-amal soleh, maka amal soleh akan memaafkan atau menghapuskan dosa-dosa tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah untuk diri saya dan antum sekalian. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfar kepada Allah karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu contoh dari Nabi SAW di khutbah kedua untuk para khatib, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis beliau, salah satu tempat dan waktu mustajab adalah di saat khatib sedang khutbah sampai diiqamahkan salat. Maka mari kita hadirkan fikiran dan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa tersebut. Alhamdulillah, kami memujimu ya Allah sebagaimana layak dan pantas Engkau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu dengan penuh keyakinan bahwasanya Engkau sedang melihat kami karena Engkau Maha melihat, dan mendengar kami karena Engkau Maha mendengar, serta Maha mengetahui apapun yang kami niatkan karena Engkau memiliki sifat yang Maha mengetahui. Kami memujimu sampai Engkau mencatat puji-pujian kami sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat, dan Engkau tambahkan kekuatan iman dan ketakwaan kami dalam hati kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini, di salah satu rumahmu, kecuali karena kami ingin menjalankan salah satu perintahmu, yaitu mengerjakan solat Jumat secara berjamaah. Maka ikhlaskan niat kami, dan berikanlah kami pahala yang sempurna di ibadah kami ini. Dan terimalah juga, berikan pahala sempurna semua ibadah-ibadah yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan juga ya Allah, memberatkan timbangan amal kami pada hari kiamat. Begitu juga seluruh amal-amal yang pernah dikerjakan oleh kedua orang tua kami, kerabat kami dan muslimin dan muslimat. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami dan kesalahan kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, dan juga muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah lahirkan kami di negeri kami yang tercinta Indonesia ini, jagalah negeri kami, jagalah persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kami. Berilah petunjuk para pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan selalulah pandu mereka agar mereka bertakwa kepadamu dan mengikuti hidayah dan petunjuk dari sisimu, dan mereka selalu menerapkan apa-apa yang ada dalam syariatmu.
serta jadikan juga masyarakat negeri kami masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintahnya agar menjalankan apapun yang tidak melanggar hukum-hukum-Mu, serta lunasilah utang negara kami semudah-mudahnya, berkahilah negeri kami, bukakanlah semua pintu-pintu berkah dari langit, jadikanlah kami semua masyarakat negeri ini adalah masyarakat yang beriman dan juga bertakwa kepada-Mu, dan jadikan kami contoh bagi negeri-negeri yang lain. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina sedang tertindas, di Rafah dan Gaza secara khusus, dan Palestina secara umum, di Syria, di Yaman, di Irak, di Ugru, di Burma, dimanapun yang sedang tertindas. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan mereka, dan kami tidak punya kekuatan dan daya kecuali dari sisi-Mu, ya Allah. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, menangkan mereka dari musuh-musuh mereka, berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Engkau berikan kepada kami, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di dalam majlis ini, di masjid untuk Jumat ini, satukan juga kami di surga Firdaus-Mu tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua kebaikan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Mulia dan juga Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sadarilah dan yakinilah Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan, kebaikan, dan juga berbuat baik pada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, maksiat, dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ingatlah itu, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala niyami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.